Baik, dibuka aja langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat? Oke, hari ini kita ke pertemuan ke-6 ya di pelajaran ASJ. Di awal pagi ini seperti biasa ya, sebelum mulai aktivitas kita biasakan dulu melihat keadaan sekitar ya, barangkali ada sampah di tempatnya. Coba cek kiri kanannya, silahkan. Ya, sudah aman, bersih? Oke, sekarang kerapihan dulu. Kita kalian coba cek masing-masing, barangkali masih kurang rapi, boleh berdiri dulu. Ya, silahkan. Oke. Udah rapi ya? Ya, sudah rapi. Boleh duduk kembali, silakan. Selanjutnya kita awali aktivitas dengan berdoa. Ya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dipimpin oleh KM. Silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke. Kegiatan selanjutnya supaya menambah semangat kalian ya, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk rasa nasionalisme kalian supaya lebih tinggi. Oke, silahkan semuanya berdiri, dipimpin oleh dirigen satu orang seperti biasa. Nanti setelah itu yel-yel ya, langsung yel-yel ya. Oke, silakan.
Baik, langsung dilanjut ya, Lial. Silakan. SMK bisa. SMK bisa. SMK Putri Kuningan luar biasa. Oke, plus. Silakan duduk. Hadir semua hari ini? Hadir ya? Bapak absen ulang aja ya. Ahmad Nabila, Alia Amelia, Aurelia, Diki Maulana, Elsie, Gali, Iqbal, Irgi, Muhammad Rafiq, Neina, Raisa, Selvi, Tasya, Vidya, Zikri. Oke, hadir semua ya, bagus ya. Untuk kehadiran, tingkatkan terus ya hadirannya. Perbanyak kerajinan ya, supaya kalian dapat nilai yang baik. Sorry ya. Hari ini pertemuan ke-6 ya. Kemarin kalian sudah melakukan pertemuan ke-5 mengenai aspek pengetahuan di apa? Pelajaran apa? Masih ASJ ya. Pengetahuannya di DHCP server. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke mode PJBL, pertemuan ke-6 ini. Artinya kalian akan praktik ya. Nah, model pembelajarannya menggunakan PJBL. Oke. Nah, di sini ada quote dulu di awal biasa. Quotes yang akan dibacakan oleh teman kalian. Mungkin silakan ada yang mau membacakan quotes di depan. Silakan. Ya, silakan. Berubah memang berat pada awalnya, kacau di tengah-tengahnya, dan sangat indah pada akhirnya. Robin Sharma. Oke. Berubah memang berat pada awalnya, kacau di tengah-tengahnya, dan sangat indah pada akhirnya. Ini menurut Robin Sharma. Ya. Di sini ada yang mau berubah nggak? Berubahnya ke hal yang lebih baik atau lebih kurang baik? Lebih baik pastinya ya. Nah, itulah. Ketika kalian ingin berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, pasti biasanya ada apa namanya ya, godaan ya, ada cobaan di tengah-tengahnya. Yaitu berarti kacau di tengah-tengahnya itu suka ada saja yang membuat kita balik lagi ke hal yang dulu. Tapi akan indah pada waktunya, ya harus percaya itu, ya. Biasanya kita dengar bahasa itu di film-film ya, ya berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Nah, bersenang-senang atau bersenang-senang harusnya ya. Jadi harus senang-senang ya, betul ya. Artinya apa? Harus sabar. Ketika kalian berproses menjadi hal yang baik, itu harus sabar. Dengan bersabar, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, harus percaya. Nah, kemudian untuk capaian pembelajarannya sama seperti sebelumnya. Jadi untuk fase F ini peserta didik mampu mengkonfigurasikan DHCP server. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya
melakukan konfigurasi DHCP server sesuai prosedur yang tepat, kemudian menguji hasil konfigurasi DHCP server setelah melakukan instalasi dan membuat laporan konfigurasi DHCP server yang telah dipraktikkan. Untuk yang pertama, kalian itu nanti praktik konfigurasi DHCP servernya, model ajarnya nanti dikasih, masih sama dengan yang kemarin. Kemudian untuk menguji konfigurasi DHCP server, kalian mengetes apakah praktik kalian itu sudah sesuai. Kalau ada masalah atau kendala nanti boleh ditanyakan. Kemudian membuat laporan konfigurasi ini di LKPD, nanti kalian mengerjakan tugasnya di LKPD. Paham ya? Oke, di sini ada pertanyaan pemantik dan mendasar. Itu sesuai sintak PBJBL ya, PJBL, Project Based Learning. Yang pertama, Bapak akan menanyakan dulu kalian mengenai pertanyaan pemantik sebelum dilanjutkan ke pertanyaan mendasar. Pertanyaan pemantik pertama ya, apa yang dimaksud dengan DHCP server? Ini sebenarnya yang kemarin ya sudah kita bahas. Mungkin ada yang bisa menjawab, silahkan nih. Boleh berdiri, silahkan. DHCP kepanjangan dari Dynamic Host Control Protocol, merupakan pengalamatan IP secara otomatis dari server. Oke, sip. Tepuk tangan buat teman kalian, betul ya. Pengalamatan IP secara otomatis dari server. Pertanyaan yang kedua sekarang, apa yang harus dilakukan untuk konfigurasi DHCP server? Silahkan teman-teman yang lain yang bisa menjawab, mungkin ya. Siapa saja? Silahkan. Siapa? Ada yang bisa membantu menjawab? Pertanyaan kedua. Ada yang bisa membantu? Apa yang dilakukan untuk konfigurasi DHCP server? Oke, silahkan. Neng dulu ya. Menginstal perintah DHCP server secara CLI di Debian 11 dari langkah-langkah yang di-share modul ajar. Oke ya. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Intinya melakukan langkah-langkah sesuai yang ada di bahan ajar tentunya ya, di modul ajar ya. Ya, langkah-langkahnya nanti kita praktekkan di praktik. Oke. Kemudian untuk pertanyaan mendasar yang pertama ya. Bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang DHCP server? Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengumpulkan data tentang DHCP server? Dan yang ketiga, bagaimana mengolah data tentang DHCP server? Yang keempat, bagaimana mengkomunikasikannya tentang DHCP server? Oke, dan terakhir, bagaimana membuat laporan konfigurasi DHCP server? Untuk pertanyaan mendasar ini nanti kalian kerjakan juga di LKPD. Dari salah satu pertanyaan mendasar ini ada yang ingin membantu Bapak menjawab pertanyaan? Silakan, nomor berapa aja? Atau bagaimana yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga? Ya, ya silakan. Nomor 1, untuk mengidentifikasi rumus masalah dengan DHCP server adalah menentukan langkah-langkah perintah program untuk instalasi di Debian 11. Oke, menentukan langkah-langkah. Betul ya? Itu semuanya ada di bahan ajar sebetulnya. Betul ya? Tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian. Satu lagi deh, ya. Satu lagi pertanyaan mendasarnya. Silakan dari poin ke-5 ini ada yang membantu menjawab Bapak mungkin. Silakan. Ada lagi yang bisa membantu? Ya, silakan. Yang nomor 2. Untuk mengumpulkan data DHCP server
server bisa dilakukan dengan melihat jumlah perangkat keras yang akan digunakan untuk live dan langkah-langkah konfigurasi data server yang sesuai prosedur. Oke, mengumpulkan datanya dengan menentukan perangkat apa aja ya yang akan digunakan ya. Oke, tepuk tangan buat teman kalian sekali lagi. Ya, itu pertanyaan mendasarnya dan nanti akan kalian praktikumkan. Oke. Ya, jadi kemarin sudah dijelaskan mengenai konsep DHCP server ya. Jadi ini topologinya kurang lebih. Jadi yang pertama ini, PC ini sebagai server ini analogi saja ya. Kemudian si PC tersebut melakukan konfigurasi, kalau ini contohnya di cloud. Bisa di cloud atau bisa di servernya sendiri. Kalau di kita contohnya di server di belakang ya, komputer yang besar itu ya. Melakukan konfigurasi di sana, kemudian menyebar IP address ke beberapa perangkat. Di sini contohnya ada 3 perangkat yang secara otomatis mendapatkan IP address. Kemarin juga kalian di LKPD sudah mengisi ya topologi-topologi itu ya. Paham ya? Oke. Kemudian, nah di sini Bapak tayangkan sedikit video mengenai konfigurasi DHCP server. Dan sebetulnya Bapak sudah upload juga di YouTube, nih link YouTube-nya di bawah ini, nanti kalian bisa pelajari. Ya. Kita simak sedikit saja videonya. Ya. Oke, bisa perhatikan baik-baik. Belakang kelihatan? Nah, ini Bapak sambil jelaskan sedikit aja ya. Langkah awal kalian mengkonfigurasikannya, kalian menentukan dulu jaringannya dulu di awal ya. Jaringan di sini kita menggunakan 2 jaringan, yaitu adapter 1, adapter 2. Ini kalau kelihatan di sininya. Kemudian, nah kita pilih yang adapter pertamanya NAT, yang keduanya menggunakan host only. Nah, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita masuk ke root biasa ya di awal. Masuk ke root. Nah, setelah masuk kalian konfigurasi di interface sama seperti sebelumnya ya. Ketika konfigurasi remote server, kalian masukkan perintah programnya menggunakan CLI. Nah, di sini ini belum atau nggak kelihatan jelas ya. Sebenarnya ini tuh dikonfigurasi kalau kemarin kalian membuat statik. Ya, masih ingat nggak? Nah, kalau yang sekarang ini tetap 2, jadi NP 0S3 dan 8. Jadi untuk adaptor pertama ini nanti kalian menggunakan NAT, dan yang NAT pertama ini jadi dibalik, sekarang jadi DHCP. Untuk yang keduanya ini akan dilakukan secara statik ya. Ya, jadi yang pertama DHCP, yang kedua statik. Oke, paham sampai sini? Nah, kemudian cepat saja seperti biasa nanti di restart. Setelah di restart, kalian cek koneksi internet. Karena kita akan mendownload repository dari internet, jadi untuk adaptor pertama tadi kan sudah dijadikan DHCP ya, adaptornya ya. Adaptor itu Ethernet card kalau di PC ya. Jadi kalau itu sudah dijadikan NAT, kemudian di interface-nya kita jadikan DHCP. Nah, secara otomatis harusnya sudah bisa terhubung ke internet. Cara ngeceknya gimana kalau ke internet? Harusnya sudah bisa dicek ya, dengan cara di ping, ini tuh di ping ya. Internet itu cara ngepingnya kemana? Ke ping IP address Google. Dengan cara klik ping spasi 8, betul, titik 8, titik 8 4 kali. Itu cara mudah kita mengeping ke internet. Jika jawabannya di sini replay, berarti itu sudah terhubung. Kalian sudah bisa menggunakan internet. Paham ya? Jika ada keterangan
request timeout atau DHCP is unreachable, biasanya itu tidak terhubung ke internet. Berarti ada konfigurasi yang salah. Paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, ini sudah terhubung ke internet. Kita tes dengan putih sebelumnya yang kemarin ya. Jadi gini. Kemarin kalian sudah bisa terhubung ke putih. Kalau sudah terhubung ke putih artinya bisa sudah remote server. Jadi bisa meremote server dari Debian 11. Artinya apa? Kalau kalian, ini ada dua cara loh. Kita bisa menggunakan putih, kita bisa juga konfigurasi langsung di Debian-nya. Ya. Nah, kalau di sini Bapak contohkan menggunakan putih. Supaya apa? Kalau putih itu supaya lebih simpel. Nah, kalau di putih seperti biasa, loginnya menggunakan apa dulu kalau di putih? User dulu atau super user? User dulu, betul. Ya. Kita login user dulu, setelah login user kita login SU. SU itu super user. Nah, jika sudah terhubung, nah intinya apa? Kita akan mendownload repository ini. Kalau di Debian 11, kan Bapak kasih modul itu kemarin ya, itu ada repository yang harus diklik banyak. Ya kan? Repository itu apa? Data yang akan kita gunakan untuk konfigurasi di Debian 11. Karena tidak seluruh data di Debian 11 ISO-nya itu menampung data gitu ya. Jadi kita harus download dari internet. Nah, kalau di putih cukup simpel, kita bisa langsung copy paste ini dari internet ya. Nah, kita buka internetnya, buka Google, cek repository Debian 11, pasti banyak link di sini muncul. Nah, kita pilih yang dari sumber resminya, Debian 11. Nah, ini Debian 11 official source list. Source list ini akan kita masukkan. Copy paste semuanya. Nah, copy paste kalau di putih tinggal klik kanan saja otomatis pindah. Tapi kalau di Debian 11 kita ketik satu-satu. Pilihannya yang mana? Ini yang simple apa yang pasti milih yang ribet ya? Oh, salah. Yang simple ya. Kemudian Ctrl X untuk save. Nah, setelah terdownload, kita upgrade dengan apt update atau apt upgrade nanti ya di perintahnya. Nah, kemudian ini sedang menginstal ya, updatean dari source list tadi. Masuk ke default server, langkah-langkahnya semua ada di modul ajar. Nah, kalian konfigurasi. Intinya gini, setelah berhasil nantinya kalian akan bisa, nah sama kayak kemarin, kalian cek di VirtualBox adapternya, ya, apakah sudah mendapatkan IP address atau belum, secara otomatis. Kalau kemarin kan statik, ya. Nah sekarang mah otomatis kalian untuk IPv4-nya nggak usah diisi secara statik, jadi nggak usah diisi lagi 192.168.10.10 ya, itu kosongin aja. Obtain-nya di checklist, paham? Nah setelah itu di checklist, otomatis kan nggak dapat IP address ya di awalnya ya. Ketika kalian sudah konfigurasi ini harusnya dapat. Kalau sudah dapat itu udah berhasil. Ya sampai situ DHCP server. Bedanya kemarin mah manual, sekarang mah otomatis gitu aja. Paham sampai sini? Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, ya. Itu sedikit saja dari Bapak gambarannya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di modul bahan ajar. Ya, bahan ajarnya seperti biasa. Ini yang kemarin sebenarnya ya. Kalian nggak usah buka lagi. Kalau mau buka lagi silahkan. Nah, selanjutnya kalian kerjakan nanti di LKPD. Ya. Modul ajar diunduh, LKPD di situ ada langkah-langkah untuk praktik. Di modul ajar juga ada. Silahkan kalian praktikumkan mengenai konfigurasi DHCP servernya.
Sebelum Bapak mulai atau kalian mulai, ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa langsung praktik ya? Bisa? Oke, silakan praktikumkan di PC masing-masing. Nanti untuk diskusi boleh per kelompok sesuai kelompok yang kemarin ya. Ada kendala, ada masalah, per kelompok diskusi. Setelah itu nanti kalian jelaskan kendala atau masalah yang ada. Ya. Oke? Silakan. Selamat bekerja mengerjakan praktikum ya. Untuk praktikum waktunya agak lama, itu sekitar 40 menit ya. Setelah itu kalian nanti diskusi per kelompok untuk membahas kendala apa yang ada gitu. Ya. Gimana? Baik. Yang ini kemarin. Sistemnya coba garisnya udah ya. Apa lagi nih? Di networknya sudah ada ya. Programnya kenapa tadi keterangannya? Valid. Valid to open session di Windows Virtual Machine. Aku baca mesinnya berarti. Oh, pakai optik dulu. Harusnya sih udah ya. Only Ethernet adapter. Oh, adapternya bermasalah nih. Coba cek dulu nih adapternya. Host only. Ethernet 3 host only. Kayaknya nggak pakai dulu deh. Kita tambahkan di sini. Oh, ini manat ya.
Jadi kalau ini pakainya network server. Iya. bikin lagi mah lama lagi ya. Kalau bikin lagi biasanya lama lumayan. Nah, coba sekarang untuk networknya yang keduanya. Install, minta install ya. Karena apa? Karena ininya belum disetting. Nah, harusnya kan kayak ini di close dulu. Kalau mau nyeting ke sini ini harus di shutdown. Apa namanya? Setting sistemnya ya. Nah, biasa ini harddisknya harus paling atas dari kan optik ya. Sekarang start. Siapa ini? Ya, silahkan. Adapter duanya coba lihat. Firmware pas on the network. Close dulu. Jadi buka belum? Yang ini yang kemarin. Kayak lagi ngebuka VirtualBox nggak sih? Kayak lagi running tuh, enggak ya? Statusnya saved, berarti langsung di play aja gimana ya? Captionnya baru 1. Langsung ke sini ya. Tadi udah ke sini? Belum, Pak. Belum. Statusnya save, jadi ini yang terakhir kali. Nah, ini langsung masuk. Masih tinggal konfigurasi dulu aja. Kalau mau dimatiin dulu silahkan. Nih, dari awal lagi ya. Coba dimatikan dulu. Matikan, Pak. Matikan terus. Nah, sekarang bisa disetting, balik lagi. Itu setting. Itu aja setting. Nah, di situ bisa, oke. Jadi harus dinyalain dulu tadi tuh. Nah, itunya di checklist dulu. Enable network adapter. Nah itu. Aman ya, yang lain? Bisa? Kenapa? Nah, rata-rata masalah di ini ya, adapter tuh. Nah, berarti apa tuh kalau nggak bisa? Kita cek dulu ini. Network settingnya. Nanti dari sini ini.
Ya. Apa namanya? Oh, ininya mati tuh. Ya. Cara menghidupkannya gimana? Jadi gimana? Klik 2 kali. Sok. Klik double, tetek. Nah. Nah, udah itu aja. Coba balik lagi ke sini, ke tadi. Nah, setting dulu. Nah, sekarang bisa host only. Ya. Adapter rata-ratanya. Balik lagi. Sekarang masuk ke sini. Klik kanan. Nah, apa network and setting udah muncul belum? Nah, itu. Oh, lemot. Tunggu dulu. Kalau nggak klik ini aja, control panel. Nggak muncul nih. Oh ya. Juga belum muncul. Nah, pilih network and internet. Network and sharing center. Change adapter setting. Bukan yang itu. Back. Yang atas. Nah, ini udah aktif padahal ya. Oh ya, ininya harus di close dulu. Nih. Ini kan mau konfigurasi ya. Ini di close dulu deh. Install lagi nih. Itu gimana? Power off. Oke. Nah, baru masuk ke network. Nah, ini enggak yang ini. Ini close dulu deh. Cuma satu kan. Oh, statusnya save. Tadi yang ini atau yang ini? Yang ini. Kalau kayak gini harus dinyalain dulu. Kalau statusnya save. Oh, karena dia mau ini. Oke, paham. Nah, sekarang setting lagi. Nah, oke. Ya. Diketik satu-satu. Ini mah bukan di sini. Ini mah dikonfigurasi di putih bisa. Atau di sini bisa. Tapi sebelum masuk ke sini, kan ada dulu nih ke atas, coba ke atas, bentar. Nah, itu masuk ke sini dulu. Nanti copy paste. Nah, so. Nano spasi etc apt just list enter. Nah, kalau kayak gitu berarti belum bisa dibuka. Coba nano etc apt searches.list. Oh, nggak bisa ya. List. Ini tadi masuknya mode root bukan? Iya. Root. Bentar, boxnya nyala.
NPOS 08 belum di setting. Di ini dulu di setting APT upgrade. Ini yang kemarinnya udah di setting belum? Nah ini balik lagi ke awal, berarti buat dulu ininya, network address-nya tuh ke mana, interface dulu. Udah ke interface belum? Nah ini ya, coba lihat. Nah ini kan, nah coba lihat ke bawah. Nah ini tuh dua konfigurasi, auto NP03 dan NP08. Nah disamakan sama ini belum dirubah tuh, beda ya. Ya so ya dari sini aja, ini dia dirubah, samain kayak ini gitu, dari ini berarti ya. Nah kayak kalah jijik. Iya lah ya. Tadi kan ada Pak, terus ada yang salah ngetik. Jadi dikembaliin lagi Pak. Jadi saya mana? Nggak pakai king, network interface. Networking mah untuk restart, networking restart. Bagian hapus. Network. Nano ETC, itu ada yang salah nggak? Nano ETC network. Oh nya ETC na. Nah. Kenapa? Yang pertama teh DHCP dulu kan Pak, terus baru starting. Iya. Tapi pas di enter tuh malah failnya gini Pak. So itunya di adapternya udah di setting, adapternya di awal. Kan NAT itu untuk yang NAT untuk DHCP, host only itu untuk static ya, betul nggak? Kita cek di awal dulu ya. IPA dulu deh. IPA. Nah, yang kita rubah kan NP0S3 ini harusnya dynamic DHCP. NP0S8 juga. Nah, ini statik jadi yang ini ya, NP0S8 ya. IP address-nya paling tuh. Tadi udah pokok ini tuh yang udah disamain 8 tapi auto IPS info init static DHCP address 19.8.10.1 networknya 255 broadcast 19.8.10.255 gateway. Apa nih yang salah keterangannya apa? kan pas di modul Kalau di Ctrl X mah bisa kan? bisa. Ini modulnya gimana coba? Kan kalau yang di ini mah ininya 8, ininya 3. Terus pas yang Oh salah, berarti di modul itu yang salah. berarti yang saya ini. Enggak, maksudnya yang ini yang salahnya. Yang ini benar. Berarti Itu kalau di sini gimana? Ikutinya yang ini ya. Ini ada salah ketik kayaknya. berarti yang ini 8. Oh iya. Iya betul. Enggak, kurang teliti. Nah, itu dia. 8. Ya, harusnya kayak gitu. Ini langsung di Ctrl X aja dulu. Oke. Nah, sekarang restart. Tadi udah nyoba kayak gini? Enggak? Belum? Sebelumnya belum pernah di restart kan yang 8-nya? Nah, coba sekarang restart. oh Bapak salah. Ininya malah ini gitu. Iya, harusnya kan ini 8 sama 8. Mungkin yang tadi copy paste ini. Ini apa? Nah, enter. Masih nggak bisa? Ininya nggak diisi yang inetnya nggak sih?
Yang mana? Yang ini tuh ini THCP bukan ini statik. Yang pertama udah. Yang IPS NP08. Nah, itu harusnya MPS 08 bukan 3 ya, ada kesannya. Unit statik. Broadcast. Gateway. Coba di reboot manual aja. Sistem CTL. Ketik aja sistem. SY. CTL disatuin. CTL spasi reboot. BOOT. Ini diganti nih. Di situ ada titik 2. Iya, harusnya 2. Tapi ini sementara nggak apa-apa. Di restart nih, di restart dulu. Bisa nggak? Belum nggak sama kayak gini sama. Sama, masa? Coba. Ini nggak sama. Kan kalau di modul 2 ya. Mana tadi? 2 50 NP0 S3 ini statik. Udah ya? Ya apa nih? Oh, jadi ngetik apa sih? ETC itu harusnya bisa ya. Restarting atau failure itu baru service failure because nanti keterangan because the control process executed error code. Kalau ininya udah kan? Permasalahan deh biasanya mah di sini di adapter. Mana adapter tuh? Network. Oh, yang kemarinnya udah dirubah belum ininya? Nggak tahu Pak, belum dilihat ya. Nah, ininya jangan. Kan ini jadi kebalik kalau nggak salah. Jadi yang ini itu jadi DHCP. Ya nah. Berarti yang atas sih Pak. Ini VirtualBox tuh ada berapa? 1, 2, 3. Nah, yang host only itu kan yang statik ya. Yang ini Pak, yang waktu itu mah. Yang itu. Nah, ini. Iya. Oh, yang ini. Coba kita rubah dulu IP address yang ini. Soalnya ngaruh nanti ke sini. Host only network. Pakainya yang ini mah Ethernet 3 ya. Yang ini ya. Iya Pak. Kalau host only network 2. Daftarnya cuma NAT doang. Semua bisa sih. Coba di ping dulu ke Google, bisa nggak? Ping Google. Chrome berarti Pak. Di sini aja langsung ping Google. Google berarti. Spasi google.com. Pokoknya 2. Bukan Google, oke. 88. Ping 8.8.8 ya. Satu kali lagi 8-nya. Enter. Kalau belum bisa, belum dapat IP address-nya berarti. Belum dapat nih. Ya, bukan ini. Ethernet 3 VirtualBox.
kalau ininya dirubah pakai only adapter 1. Auto NP03 IPS NP03 auto NP03. Kok ini NP03 semua sih? Ini kan 8 harusnya. 8 ya. Kemarin mah 03 sih Pak, yang dari bahan. Iya kan dirubah sekarang. Ininya jadi HCP, ini 8 gitu. Nah, udah benar sekarang. Berarti Coba tinggal lagi nih. ping dulu ke Google, bisa nggak? Bisa 8 lah. Harusnya mah udah bisa harusnya. Reply but tapi belum masuk ke internet. Udah mulai reply dia. Ctrl C ya kalau udah. Di reboot dulu deh. Ketik aja sistem CTL reboot. Sistem CTL. Sistem nulisnya pakai sistem S disatuin, nggak pakai spasi, CTL spasi reboot Ona 2 enter. Nah, ini start dulu. Ada yang bisa? Hah? Bisa? Bisa Bik? Sesuai ini aja modul ya, ikuti praktiknya. Sebenarnya itu apa namanya, harus teliti sih. Kalau ada yang kurang paham boleh tanyakan lah. CTRF Pak. Di sini CTRF. Apanya? Kan udah gini, terus di CTL. Control X. Control X. Nah, setelah itu coba di ping sekarang, ping lagi ke 888. Enggak di restart dulu kan? Gak apa-apa. Kan tadi udah di restart ya. Nah, destination host-nya masih unreadable. Nah, kalau kayak gini teh ada yang belum selesai. Tetap di ini sih permasalahan adapter, permasalahan utama tuh ya. Kalau ininya jadi NAT, masalah nggak? Oh iya, ini teh harusnya NAT ya tadi kok. Di restart lagi Pak. Coba langsung bisa nggak? Ya di restart lagi coba. Coba restart lagi.
not only. Nanti kalau udah di restart, ping langsung aja ke ini, ke Google ya. Temannya yang tahu boleh kasih tahu, teman yang belum tahu ya. Boleh berkelompok, silakan diskusi. Boleh juga diskusi dengan teman yang lain yang sudah bisa. Hah? Langsung pin aja Pak. Ya. Nah, itu udah connect ke internet nih. Nah, aman. Jadi tinggal dilanjutin lagi. Nah, ya. Bapak ini ya, kalau Bapak ini satu-satu mungkin nggak mungkin ya. Ini siapa? Jikri Pak. Hah? Jikri. Jikri udah tahu, caranya ternyata ada masalah di awal adapter. Tadi kan Bapak dikonfigurasi di video, untuk adapternya satu pakainya NAT. Ya, yang kedua host only. Tapi harus dicek juga di network and sharing settingnya. Ya, dicek untuk NP0S3 itu nggak ada network adapternya sebenarnya. Untuk NP0S8 itu adapternya yang host only. Kalau kemarin kan konfigurasi yang itu yang 10.10 ya. Sekarang kita kosongkan aja dulu. Nah, terus konfigurasinya di interface-nya, network interface-nya yang awalnya NPOS03 itu DHCP. Yang di bawahnya statik. NP0S8 itu statik. Ya. Setelah itu selesai, di restart pasti bisa kalau sudah sesuai. Nanti di ping ke 8888 ke Google. Kalau sudah replay itu udah bisa. Tinggal masukkan repository ya. Nah, coba nanti kasih tahu ya teman yang belum. Adapter, rata-rata permasalahan adapter. Nah, itu NAT. Oke, terus nah, sekarang cek dulu ininya yang network and sharing setting teh. Network and sharing setting masuknya ke sini. Coba network and sharing setting. Bukan. Atau masuk ke control panel aja. Control panel coba dicari sini. Control panel. Apanya? Dua boleh diganti tapi di restart lagi nanti. Kalau setiap ada pergantian harus di restart ya. Network and sharing internet. Paneta. Masuk ke network and sharing center atas. Masuk ke change adapter setting. Change adapter setting sebelah dia. Nah, itu apa kedua. Nah, itu. Nah, itunya masih pairing ya. Coba klik 2 kali. Bukan yang itu, ini close yang ini, VirtualBox. Masuk properties. Nah, internet. Nah, ini yang ini 6. Klik 2 kali. Tetek. Oh, udah ya itu ya. Optain semua kan? Oh, bukan yang 6, ini 6. Cancel. Yang 4. Nah, itu. Nah, karena di optain. Oke. Oke lagi. Close. Coba sekarang ini dibuka. 3388 statik 101255. Nah. Coba di restart lagi. Bisa ya. Kalau gitu di sistem CTL di reboot aja lah. Sistem CTL pakai S. Sistem reboot enter. Harusnya udah bisa. Masalahnya pasti di adapter. Ya, adapternya itu kan harus 2 ya.
Yang NAT-nya, yang NAT itu connect ke internet. Yang NAT, yang host only itu static harusnya. Nggak apa-apa ini awal. Nah, coba interface dulu. Bentar. Sudah selesai kan ya? Nah, sekarang restart. Ya, CTRL-X, Pak. Hmm? CTRL-X. Ctrl X, restart. Nih. IPS init static DHCP npm. Kalau penasaran IPA-nya kayak gimana sih? Belum dapat ininya juga. Oh, belum setting berarti. Nih. IP address kan. NP0 S3-nya belum dapat IP nih. NP08 juga belum dapat IP. Tulisnya benar nggak? NP0 S8. NP0 S3 sama S8 ya? NPS berarti. NPS apa NP0 S3? Nggak tahu sih. Hah? NPS Coba 3, Pak. coba lihat. Hah? Iya, Pak. NPS 0 S3. NP0 hari itu bener nggak? Sama nggak? Sama. Auto. Emang perlu ketelitian ini teh. Itu aku gimana tuh? Cuma curiga dari sini ya. Nih. Host only internet adapter. Coba tambahin lagi sekarang ini ya. Kalau mau nambahin harus close dulu. File. Tambahin dulu adapter. Kenapa? Kan jadi INT ini restart. Udah bisa belum? Kenapa di restart lagi kan udah kan tadi? Gak usah berarti, Pak. Nggak usah lah. Nah, udah sesuai, tinggal konfigurasi lain aja yang lainnya terusin. Internetnya udah bisa, yang lain. Ini setting network, pakai yang 2 aja coba. Sini Ctrl X dulu ya, ntar restart coba. Nah, ntar NP0S3 init static. Apa nih kalau gini nih? Kalau kita pakai ini dulu deh, satu IP address dulu, baca nggak? Ada yang lain gimana nih? Bingung? Kenapa bingung?
Ctrl X. Y. Bentar. Restart. Nah, ini juga nggak kebaca berarti auto NP0S3. Apa masih anu salah ya nulisnya itu bener tuh ya? Auto NP0S3 bener tuh sih. Lihatnya jangan yang kuning, yang ini aja, yang bawah. Oh, INPES. Aduh, IPES. Tuh kan ya harus teliti memang kalau ngetik teh. INPES mah non IPES harusnya. Nah, ini ya. Tak INPES na N hapus. Sok teliti lah ya. Ya, apa nama Bapak kayak kaboknya darahnya itu. Kalau teliti deh. Semua ini ya. Hmm? Ini diketik semua. Diketik. Kalau mau pakai putih bisa biar gampang. Tapi kalau mau ngetik juga nggak apa-apa, sama aja deh. Kalau ada kesulitan atau apapun, dilihat baik-baik ya. CLI-nya itu udah sesuai nggak dari awal gitu. Postingnya tuh nggak buka, Pak. Mana? Udah terlalu. Ini belum dapat IP address loh. Ini belum dapat IP address nih kalau gini keterangannya. Ini juga belum. Ininya, nyetingnya di mana ini? Kok di sini? Oh itu. IPES. Nah ini pakai auto dulu di bawah ininya. Di bawah NPOS ini. Bentar kok. Enter aja. Tadi di atas ini pakai ya auto. Auto apa, Pak? Auto NP0S3. Nah, ini sama 8 juga. Berarti. Ya. Kata dicek dulu. Benar enggak? Nah, coba Ctrl X bisa enggak? Nah, sekarang restart dulu. Nah, berarti belum ini ya. Lihat. Sok lagi praktek aja. Tinggal kakak.
SRC dulu. SRC yang benar. SCR kamu mah. Nah, itu benar. Berarti kalau gini CTRL-X. Kalau udah gini CTRL-X. Sama. Ctrl X, Ctrl Y. Bisa guna kalau putusnya Pak. Di putih tiasa, di dia tiasa. Bisa 2. Terserah. Kalau di sini mah kan dibuat manual. Ini ya Pak. Ya. Enter. Nah, terus apt update. apt. Tapi udah connect ke internet tadi? Udah. Enter. Nah, ini lagi ngedownload data yang ada di sini. Nah, baru apt upgrade dulu deh. apt upgrade spasi upgrade grade enter ya enter. Nah, tungguin, ini sama lagi ngedownload juga. Ini kalau udah ini Baru install DHCP server nanti. Itu tergantung kecepatan internet sih. Ada yang sudah sampai selesai? Belum? Ayo kerjakan, semangat. Ini ada yang sudah download internet nih. Sudah ada ya. Nah, agak lama sih emang. Tungguin. Ini udah? Apa tuh? apt update-nya udah? Sekarang apt upgrade. Internetnya udah connect? Udah bisa? Di ping ke 888 udah bisa replay keterangannya. Nah, terus upgrade, sekarang apt upgrade. Update-nya kan udah, tinggal upgrade. Nggak ditulis lagi. upgrade. Upgrade. Ini udah yang mana? Ini ada yang dirubah? enggak. Pak, yang ini tuh tinggal diubah aja ya Pak. Iya, ini rubahnya kayak ini nih. Iya. Ke atas coba Pak. Sok. Nah, ini. Ya ini nih. Ini kan. Itu diubah jadi Iya, dirubah kayak contoh ini gitu. Bapak nggak bisa itu, nggak bisa jaringan internet. Internetnya nggak bisa. Yang Kenapa? 88 tuh. Berarti belum masuk Google kalau gitu. Kita dari subnet samain sampai bawah sampai max. Nah, ini dihapus. Apa namanya teh? Crash pagarnya dihapus. Sesuai ini aja yang dibuat. Kumaha? Itu kumaha itu. Don. Udah kan? Coba sekarang masuk ke ini, konfigurasi DHCP. Yang sudah berhasil install Kenapa? Mau ngecek yang ini
Yang mana tadi teh? Coba klik 2 kali. Details. Belum dapat IP address-nya. Harusnya kan berapa tadi? 10 ya? 9268 yang di setting tuh di network interface berapa? Yang statiknya? Belum. Udah kan Pak, ini udah selesai yang ininya mah. Belum masuk ya? Nah, cara ngeceknya gimana? Di details, bukan di situ, di details. Iya, yang tetap yang itu, tapi close dulu itu, close. Details, tadi details. Ada nggak? Itu IP address-nya ada nggak? Sama kayak itu nggak? Sama kayak yang statik nggak? 10.2 yang itu mah kan Pak. Harusnya berapa? 10 titik bukan terakhirnya. Kalau 10 titik berhasil. 192, 168. Bukan 10 ya? 10? 106? Bukan 10. Dapat berarti. DHCP-nya udah diinstal? Udah. Tapi udah di-optain kan itunya? Jangan statik. Kayak lagi. Berarti belum selesai. DHCP server udah diinstal. Yang APT. DHCP server. Enggak, yang DHCP-nya yang ke atas. Bukan, terus. Ini udah diinstal. Udah. Ke atas lagi. Ini udah. Udah? Semua Pak, udah selesai. Udah semua. Iya, udah tinggal ini. Yang mau dibuat di HCP kan ini berapa tadi? Yang ini coba lihat di sini. Makanya ini coba yang apa ya? Ini conv ya, yang ini mah ya. Apa yang masuk ke ini teh? Coba geser ke bawah, ke atas oke. Yang ini apa? Masuk ke mana? Ini. Default udah. Mana di sini nggak ada? Coba cek. Belum ya? Ketik ulang aja kalau nggak ada. Apa ketik ulang lagi yang sama? Ini mah nggak di ini. Close aja. Tadi tuh yang mana ya? Dan itu ceknya gitu. Harusnya ini dapat kan udah DHCP sekarang mah ya. Ininya harusnya dapatnya IP address-nya. Nah ini kan yang di setting mana modul tadi? Kan awalnya dari sini. Ini kan apa namanya? DHCP. Ini static. Untuk DHCP ini berarti yang ini teh yang kapan tadi? Coba diganti jadi 3 sekarang. Soalnya kan, nah ini kan VirtualBox ini, jadi ini tuh saling keterkaitan tuh. 8 sama 3 teh keterkaitan. Soalnya kan yang 3-nya nggak dapat IP address nih. Darinya dari sini harusnya. Coba diganti jadi 3, bisa nggak? Apa? Malah kayak gini.
Oke, udah. Sekarang apa namanya? Ke presentasi ya. Oke, presentasi per kelompok. Silakan duduknya per kelompok. Apa namanya? Kita ini aja random ya, sesuai ini. Siap? 1, 2, 3. Ya. Kelompok 5. Kelompok 5 mana? Kendalanya aja, ya. Silakan. Di sini aja langsung. Berdiri aja sih. Silakan. Silakan. Ya, berdiri sambil berdiri. Jelaskan kendalanya aja udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kendala yang dialami oleh kami. Kendalanya kesusahan masuk di file config dalam membuat IPv4-nya. Setelah di restart ternyata bisa terhubung. Oke. Udah, nggak ada komentar ya. Cuman ini aja. Dilanjut. Ya, 6 nggak ada ya. Nah. Kelompok 4 mana? Kelompok 4? Ya, silakan berdiri. Ya, ini aja, kendalanya aja. Oke, kendalanya itu ya. Oke, silakan duduk kembali, boleh. Kendala tadi kelompok 4, sekarang kelompok selanjutnya. 4 lagi. Nah, 2. Kelompok 2 siapa? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kendala di kelompok kami, yaitu konfigurasi untuk adaptor, di mana kita harus melakukan konfigurasi awal dengan menentukan adaptor terlebih dahulu, yaitu NAT dan host only sebagai penghubung antara jaringan klien dan server. Oke, sip. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kelompok saja, mana saja yang belum? 1 sama 3. 1 sama 3. 1 sampai 3, 3, 4, 5, 6. Oke. Setuju ya? Nah, kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala yang kelompok kami hadapi yaitu saat pengecekan konfigurasi. Jadi dari dibutuhkan 1 jam dalam menjalankan operasi. Jika tidak akan kembali ke awal. Muter terus ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala yang kelompok kami alami adalah kendala yang dihadapi adalah melakukan perintah program yaitu CLI, di mana kita harus teliti dalam penginputan perintah program. Sering terjadi kekeliruan perintah sehingga mengakibatkan fungsi tidak berjalan. Nah, itu ya. Sama ya, persis ya. Oke, terima kasih. Silakan. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mempresentasikan mengenai kendala ya. Sekarang kita lanjut ke pengujian udah. Sekarang evaluasi. Evaluasinya silahkan buka linknya. Di smartphone silahkan, di PC juga silahkan. Kasih nama dan kelas. Silahkan. Bapak kasih waktu hanya 4 menit. Silahkan.
Baik, sudah selesai ya? Udah semua? Oke, evaluasinya sudah. Oke, dilanjut dengan kesimpulan dan refleksi ya. Kesimpulannya satu orang dan refleksinya satu orang, boleh menjelaskannya, silahkan. Untuk kesimpulan oleh siapa? Kesimpulan? Ya, silahkan. Kesimpulan. Kesimpulan yang didapat untuk konfigurasi DHCP server dibutuhkan ketelitian untuk memasukkan perintah CLI dan harus terus. Oke, sip. Kesimpulan. Refleksi? Satu orang, perempuan? Silahkan. Yang kegiatan sebelumnya dibutuhkan ketelitian dalam melakukan perintah program dan harus runtut prosesnya dari awal sampai akhir sehingga mengurangi kesalahan konfigurasi. Oke, sip. Ya, refleksinya. Oke. Ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti berarti minggu depannya lagi ya, berarti ya. Kita akan belajar mengenai FTP server ya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi FTP server. Naon Pak FTP server teh? Jadi FTP server teh nanti mirip sama DHCP ya. Cuman konfigurasinya langkah-langkahnya berbeda. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup, karena waktu juga sudah selesai. Bapak akhiri pembelajaran hari ini, mudah-mudahan menjadikan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa dipraktekkan untuk nanti setelah lulus dari sekolah ya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.